Hikmah sholat yang kedua menjadi pembuka bagi pintu kegaiban. Kalau hati kita dibersihkan lewat sholat, diangkat kotoran-kotorannya, maka hati kita akan bening. Ketika hati kita bening kembali sebagaimana awalnya, ya, sebab manusia itu mulai dari lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci dalam pandangan agama Islam. Tidak ada dosa keturunan, tidak membawa dosa, dalam keadaan suci. Sebab kolbu manusia, ruhani manusia pernah musyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam arwah sebelum ditiupkan dan masuk ke dalam jasad. Nah, ketika hati itu kembali dalam keadaan fitrah, suci dengan sholat, maka otomatis hati itu akan melihat, akan menyaksikan hal yang gaib. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yangzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman, karena orang yang beriman itu menatapnya dengan cahaya Allah. Tidak terhalang, tidak terhijab, karena melihat dengan cahaya Allah, tembus pandang. Nah, ini kekuatan hati. Jadi dalam hati itu ada yang disebut dengan ainul basirah, mata hati. Jadi hati yang memiliki ainul basiroh inilah yang tembus pandang. Sehingga dengan sholat, wastiftahun libabil guyub. Dengan sholat menjadi pembuka bagi pintu kegaiban. Ini dalam kehidupan ini kan Allah ciptakan ada makhluk zohir, ada makhluk gaib. Bahkan hari esok, zohir atau gaib. Apa yang akan terjadi, yang akan menimpa pada diri kita, gaib. Sesuatu yang misteri. Dalam kehidupan kita ada sisi zohirnya, ada dimensi gaibnya. Banyak hal yang gaib, termasuk menyangkut hidup dan kehidupan kita di kemudian hari. Maka hikmah sholat yang kedua, kalau hati diangkat dari noda-noda dosa di masa lalu, maka hati itu menjadi tembus pandang. Wastiftahun libabil guyub, akan mampu memandang pintu-pintu kegaiban. Betapa indahnya ya, kalau batin kita bisa berinteraksi. Kita jangan berinteraksi dengan makhluk yang zohir saja. Kita ini memiliki elemen yang ruhani. Elemen rohani ilah yang bisa bermuamalah, bisa berinteraksi dengan yang gaib. Coba adik-adik santri ini, berapa kali ingat bahwa di samping kanan ada malaikat rokib. Hari ini dari bangun tidur nih sampai sekarang berapa kali ingat di samping ada malaikat rokib, di kiri ada malaikat atid yang terus mencatat amal kita. Ingat nggak? Atau baru sekarang diingat? Baru sekarang. Nah, berarti hati kita belum tembus pandang ke aspek yang gaib. Maka kalau Ustadz Hilman ini, kalau orang mendapatkan hikmah yang kedua, itu KPK bubarkan saja. Kalau orang mata hatinya melihat yang gaib, mau korupsi, ada malaikat atid yang mencatat. Jangankan korupsi, satu kata yang meluncur, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu kata yang meluncur dari lisan kita kecuali malaikat raqib mencatatnya kalau itu kebaikan. Malaikat atid mencatatnya kalau satu kata itu adalah keburukan dan kejahatan. Kita akan terjaga, kita merasa diawasi, kita merasa dikontrol dengan sesuatu yang gaib. Sebab dalam alam lingkungan kita ada yang zohir, ada yang gaib. Ada makhluk yang zohir, ada makhluk yang gaib. Kita ini manusia terdiri dari dua unsur. Yang zohir jasmani kita, yang gaib kolbu dan rohani kita. Jadi kita jangan hanya bergaul yang zohir saja, Ustadz Hilman. Kita belajar bagaimana batin kita berinteraksi dengan yang gaib. Para malaikat, di mana malaikat mencatat amal-amal kita. Bahkan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan makhluk yang manapun juga. Di pohon-pohon, di daun, di situ ada malaikat. Dan Nabi SAW yang sering berinteraksi dengan yang gaib, berinteraksi dengan makhluk Allah yang gaib. Kita belajar, kita dituntun dalam ilmu tauhid, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Dengan ilmu tasawuf, saksikan oleh batin kita, rasakan oleh batin kita kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Masya Allah.